Selamat malam Pak Prayudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Selamat malam, Pak Wendy. Ya, teman-teman sekalian, malam ini kita akan bincang-bincang dengan kawan kita Pak Prayudi. Pak Prayudi ini salah satu Kasubdit di Direktorat Jenderal Perkeretapian. Sekarang sih beliau salah satu Kasubdit di Direktorat Keselamatan, tapi sebetulnya beliau sudah menjelajahi hampir semua bidang di Direktorat Jenderal Perkeretapian, ya, prasarana, lalu lintas, dan pokoknya komplit lah gitu. Jadi saya kira secara teknis ini orang yang paling tepat untuk kita mintakan keterangannya. Pak Pray, minta waktunya ya Pak Pray ya. Siap, Pak, siap. Oke. Ini Pak Prayudi, kita mulai nih. Setiap hari kan orang itu lihat tuh jalan kereta api, ada relnya, di bawahnya ada kerikilnya, ada penambatnya, ada bantalannya. Nah, kita pengen tahu tuh, Pak, fungsinya masing-masing tuh seperti apa? Kenapa harus bertahap seperti itu? Kenapa nggak jalan rel langsung ke bawah, ke tanah aja, apa seperti itu? Gimana tuh, Pak? Saya mungkin untuk memudahkan saya nanyanya ini, Pak Prayudi ya, saya kan nyari-nyari gitu. Ada gambar nih, boleh saya share gambar ya? Boleh, Pak, silakan, Pak. Biar saya dijelasin dengan gambar nih, supaya teman-teman juga bisa gampang bayanginnya. Nah ini Pak Prayudi, ini kan penampakan gambar yang sehari-hari kita lihat ini. Ya, Nah, ini apa aja nih, tolong kita dijelasin Pak Prayudi. Ya, sebenarnya di jalan kereta ini ada dua bangunan, Pak. Namanya bangunan atas dengan bangunan bawah. Bangunan atas itu terdiri dari relnya sendiri. Rel itu, Pak. Tipenya di sini sekarang kita masih pakai yang R54. Kemudian juga ada penambat elastis, Pak. Nah, itu banyak merek, tetapi ini yang jenis modelnya mirip elastis yang sekarang ini umum dan banyak dipakai di beberapa negara, Pak. Ini mirip namanya, Pak. Kalau yang dulu ini punya Penroll, Pak. Iya. Penroll. Kemudian ini untuk mengikat antara rel dengan bantalan supaya dia tetap tidak lari relnya. Diikat ke bantalan ini beton. Bantalan beton itu biasanya pakai K500. Pabrikan kita juga sudah banyak di sini. Ada beberapa pabrikan yang memang sudah memproduksi ini, Pak. Jadi tidak perlu impor. Kemudian di atasnya ada balas. Nah, itu kita sebut adalah bangunan atas, Pak. Balas itu ini ya Pak ya, batu kali ini. Betul, itu ukurannya 4-6 cm dan kita uji dulu, Pak, di lab. Harus sesuai dengan ukurannya. Kemudian juga kita cek masalah umurnya batu. Kalau memang tidak memenuhi itu tidak bisa digunakan. Kemudian juga ini ya Pak, bentuknya kan ada mesh. Kalau dia melebihi dari 4-6 itu kita keluarkan, ataupun lebih kecil dari itu kita keluarkan. Biasanya kalau balas yang 2-3 cm itu kita pakai di wesel, Pak. Biasanya bantalan kayu dan wesel. Tapi sekarang terakhir itu adalah sekarang wesel juga sudah menggunakan bantalan beton. Nah, itu Pak, itu bangunan atas. Sementara yang bangunan bawahnya itu adalah, kalau yang bagus itu di bawahnya balas ini ada yang namanya lapisan layer, kita nyebutnya, ini merek Pak kebetulan. Tekstil, Pak, bentuk tekstil ada Geotex gitu ya. Geotex, kemudian dari situ baru ada tanah langsung, Pak. Itu sap balas. Ini ya kali ya? Ya, sap balas, Pak. Nah, sap balas. Nah, tinggi dari sap balas ke bantalan, ke permukaannya atas ke bantalan itu, Pak, itu rata-rata di PM kita permen menyebutkan harus 30 cm. Dari sini, dari mana? Atas topnya, top dari sap balas ini ke rel, ke bantalan, Pak. Ke ujung balasnya itu adalah 30 cm. Nah, itu harus segitu. Kalau lebih itu berarti ada yang berarti dia sap balasnya turun. Nah, ini juga yang sebenarnya yang paling penting adalah di sap balas. Karena di sap balas itu kita sap balas itu dari apa, Pak?
dari di atasnya itu ada ini Pak, campuran kerikil-kerikil kecil Pak. Itu Mm-mm. dicampur pasir, kemudian dipadatkan, diukur sampai kita menuju CBR 8 Pak. Sekarang ini kita masih menggunakan CBR 8 dengan jarak antar itunya 25 cm. Jadi kita memang masih tergolong murah lah Pak ya. Karena ini berbeda dengan yang ada di negara-negara yang maju Pak, apalagi untuk kereta api cepat, untuk jarak pengukuran CBR testingnya itu mungkin pendek sekali Pak, cuma sekitar 1 meter sampai satu setengah meter. Nah ini yang membuat pemadatannya jauh lebih padat sekali dan memang biayanya boros. Tetapi akhirnya adalah bahwa kalau sap balasnya bagus, ini kedepannya adalah untuk perawatannya kita berkurang. Oh, Dengan kita metode yang sekarang ini, kita dalam setahun ini biasanya kita rawat paling cepat itu adalah 3 atau 6 bulan. Tapi kalau dengan pemadatan yang lebih jauh, itu 3 tahun sampai 5 tahun itu tidak perlu dirawat lagi atau diangkat dengan mesin MTT. Nah ini yang memang di kita juga masih hitungan biaya Pak. Kita masih membangun dengan biaya yang minimize dulu. Gitu, Pak Prayudi, kalau kita lihat gambar ini, artinya kan apa namanya tinggi tanah di sekitarnya ini nih ya, GL nih ground level. Jadi kayak semua jalan kereta itu memang naik ya, dia lebih tinggi. Ya, dibuat naik Pak, dia harus lebih tinggi. Karena pada saat termasuk kemiringannya Pak, kemiringannya ini untuk membuang air Pak di bawah supaya tidak terjadi air itu masuk ke wilayah ini. Maka dia selalu dibuat miring. Untuk di bawahnya itu harus ada drainase. Drainase ini untuk mengalirkan air yang ada di atas, Pak. Oke. Rata-rata dibuat miring ini. Ada aturannya 1:5, 1:1, Pak. Kemudian lebarnya juga harus 2,5. Jarak untuk kemiringannya itu, Pak. Ini tergantung dari lebarnya. Karena yang kita pakai ini sekarang masih narrow gauge 1067. Ini narrow gauge, ini artinya dari sini gauge-nya 1067 dari sini ya? Ya, jarak rel ke rel itu gauge, Pak. Gauge ini. Jadi di dunia ini ada yang umum itu adalah 3. Biasanya kita yang 1067 adalah narrow gauge, itu kecepatan maksimal adalah desainnya adalah 120. Kemudian juga ada standar gauge 1435 mm. Itu bisa kecepatan yang sekarang digunakan di China itu hampir mendekati 500. Kemudian ada lagi broad gauge yang 1650. Nah ini biasanya beberapa negara pakai, masih Rusia, kemudian juga Pakistan, kemudian juga India itu masih pakai Pak untuk Eropa Timur. Kalau di Indonesia kita ada juga yang udah mulai pakai yang 1435 mm. Standar gauge kita sudah pakai untuk kereta api pertama itu adalah di Aceh Pak, 1435 kita sudah pakai. Kemudian desain yang baru itu untuk di Sulawesi itu adalah 1435. Oh, Sulawesi juga ya? Sulawesi 1435. Kemudian satu lagi adalah untuk kereta api perkotaan, Pak. Itu ada di LRT DKI dengan LRT Jabodebek. Ini yang kita pakai sekarang 1435 semua. Iya. Ini hanya sekedar bicara aja Pak ya, kita bawa Pak Prayudi. Kalau jalan kan beda tuh. Kalau jalan luasnya katakanlah lebarnya 6 meter, ketemu jalan yang lebarnya 7 meter, tidak masalah kan. Mobil bisa tetap lewat. Tapi kalau kereta, begitu yang 1067 mm ketemu rel yang 1435 mm, ya beda tuh. Kereta tuh nggak bisa lewat kan, beda ininya kan, spesifikasinya. Itu uniknya kereta ya. Iya Pak, betul Pak. Nah, memang kalau dulu nih kan kita sisa Belanda Pak, sisa pembangunan, bukan kita ngerancang. Jadi dulu memang tujuannya mereka itu adalah untuk pengangkutan dari tebu, kemudian juga hasil-hasil alam yang ada di kita, maka dibuatlah 1067 dengan desain bahwa daerah kita itu hilly area, daerah-daerah yang seperti Purwokerto, kemudian juga masuk ke Gombong, Mbak, itu area-area selatan itu adalah area-area hilly area, sehingga perhitungan mereka sejarahnya adalah dengan 1067 jauh lebih murah
ketimbang dia pakai 1435. Dengan 1067 lebih murah dan juga karena lebih dekat itunya Lebih sempit. Lebih sempit ya. Maka Ya. dia manuvernya lebih mudah ya. Ya, manuver Nggak lebih perlu mudah. jari-jari terlalu besar. Ya, kalau kalau 1435 kan memang sudah jauh speednya, Pak. Iya, Dan iya. lebih tinggi. Nah, karena memang 1067 kita sudah banyak, hampir 5.000 km lebih, maka kita sampai sekarang ini masih menggunakan 1067. Dan digunakan untuk penumpang sekarang, Pak. Ampun. Pak Prayudi, itu kan saya membayangin tuh kalau si rel kereta itu, kalau dulu kita waktu kita masih kecil-kecil itu naik kereta itu kan bunyi itu bahkan ada lagunya tuh sampai cek itu kan. Karena sambungannya pendek-pendek ya. Kalau sekarang kan kayak kita kalau naik kereta kurang berseni lah gitu kan. Seperti itu. Nah, kenapa tuh bisa begitu, Pak Pray? Betul, Pak. Ini memang perkembangan teknologi. Mungkin karena dulu itu kan dari perkembangan tubuhnya rel dulu, Pak. Dulu di kita itu masih R25. R25 itu kecepatan kita itu kategori masuk kelas 3. Di mana kecepatan kereta itu maksimal adalah 40 sampai 50 km. Di mana relnya adalah R25, bantalannya bantalan kayu. Iya. Ya, itu jadi kemudian juga penambatnya masih telepon. Yang bentuk itu loh, Pak, kalau Bapak lihat itu yang bentuk model paku, Pak, yang diputar-putar. Ya, sekali curi-curi itu. Nah, kemudian berkembang, Pak, karena memang industri di Eropa sudah berkembang, maka dimasukkanlah namanya R33. R itu artinya adalah, kalau R25 artinya dalam 1 meter itu beratnya 25 kg. Kalau R33 berarti dalam 1 meter itu 33 kg. Definisinya seperti itu, Pak. Nah, kemudian berkembang dari R25 yang kecepatannya maksimum cuma 50, tumbuhlah menjadi R33. 33 ini naik, bisa sampai 70 sampai 80. Kemudian bantalannya juga berubah, Pak, waktu itu. Evolusinya adalah diganti menjadi bantalan besi. Nah, kalau Bapak masih melihat itu bantalan besi, dia dibalik, Pak. Lebih awet ketimbang pakai bantalan kayu. Nah, bantalan kayu ini kan masalahnya adalah, kalau zaman dulu mungkin gampang, Pak, mudah. Nah, karena ada prasyarat bahwa bantalan kayu itu semuanya syarat tinggi. Pertama adalah kayunya itu harus kayu keras, kemudian juga tidak boleh ada matanya, kemudian juga harus lifetime-nya 5 tahun. Kalau zaman dulu mungkin mudah dicari dan didapatkan gitu. Sekarang ini susah, Pak. Meskipun kita minta spek itu, ternyata yang kita dapat adalah barangnya mirip, tetapi lifetime-nya turun. Lifetime-nya hanya 2 tahun sekarang, Pak. 2 tahun sudah lapuk. Nah, karena terjadi perkembangan, naik lagi lah, Pak, menjadi R54. R54. Nah, begitu masuk 54 kg per meter. Ya, 54 kg per meter. Artinya penampangnya lebih besar ya? Lebih besar. Head-nya lebih besar, kakinya lebih besar, Pak. Badannya juga lebih besar. Jadi, setelah dia naik menjadi R54, sebenarnya ada, Pak, R33 ke R42. Dulu kita masih pakai juga R42. Tetapi kan karena memang kita masih campur-campur, keterbatasan biaya juga, Pak. Maka ini masih campur. Tapi alhamdulillah, semenjak dibangun oleh zaman Bapak dulu ya, Direktur Jenderal ini sudah banyak terjadi perubahan, bahwa hampir semua R kita itu udah kita ganti, Pak. R54 hampir semua. Tetapi R54 itu juga sekarang kita ketinggalan. Oh gitu. Sekarang itu udah ada lagi R60 dan R72. Oh gitu, saya baru tahu. Nah, R60 dan R72 inilah yang sekarang akan digunakan oleh KCIC. Kereta api cepat. R60, Pak. Kemudian juga beberapa negara yang sudah menggunakan high speed itu R60. Jadi Perancis maupun China standar gauge, kemudian R60. Nah, itu ada lagi R72, Pak. Tapi itu belum semuanya karena memang mahal sekali kan, Pak. Nah, akibatnya adalah R54 kita ini sekarang termasuk special order.
karena kita udah ketinggalan. Jadi kita harus ngikutin perkembangan itu juga gitu. Artinya pada saat kita membeli R54 di negara yang pembuatnya, ini kita harus nunggu juga, Pak. Karena dia nggak spesial gitu. Karena kan nggak ready gitu. Yang ready itu cetakannya adalah R60. Iya. Gitu, Pak. Nah, sekarang kita juga ada yang di Sulawesi kita pakai R60, Pak. Oke. Gitu. Ke depan mungkin nanti pertumbuhan terus, Pak, perkembangannya. Berkembang Nah, terus ya. Pada saat mulai R42, Pak, menuju R54, dulu kan kita masih pakai sambungan yang namanya join bar atau plat sambung. Plat sambung itu karena panjangnya rel itu hanya 25 meter. 25 meter yang R54. Sebenarnya bukan panjangnya kita yang R25 yang kita inginkan. Tetapi karena kapasitas angkut jalan kita yang tidak memadai untuk angkutnya. Oh, itu sebetulnya alasannya. Jadi pada saat kita turunkan dari kapal, kemudian juga kita masukkan ke angkutan truk, ini nggak cukup. Beda, Pak, dengan di Cina. Di Cina itu per 100 meter dia bikin. Oh, sudah per 100. Jadi pada saat kita coba 100 meter, di sini nggak ada angkutan yang mampu mengangkut itu. Bisa bawa. Ya, manuver jalannya nggak dapat. Iya. Akibatnya adalah kita potong per 25. Oke. Kita order di pabrik per 25 meter. Dengan catatan, begitu masuk ke sini, kita las lagi, Pak. Las lagi. Nah, kita las dengan yang namanya termit. Ya, meskipun sekarang itu ada 3 pengelasan sistem di kita adalah pertama elektroda, Pak. Elektroda, tapi ini juga nggak kita recommended. Kemudian juga ada termit. Kemudian yang terakhir adalah flashback. Nah, yang terakhir ini yang flashback yang sebenarnya flashback itu adalah pengembangan atau peningkatan dari elektroda. Sehingga dia seperti kayak las biasa gitu. Jadi menyatu, pemanasannya menyatu. Kalau las termit itu kan dibakar. Dibuat dulu pemanasan pemuaian baja itu, baja rel yang kiri dengan kanan dibuat sama, barulah dibakar dengan serbuk dari 54 itu, kemudian akan menyatu. Yang tadi Bapak lihat gambarnya itu ada di situ. Ini gambarnya ya, sebentar saya. Ya, Bapak lihat gambarnya ada. Kan, Pak, nanti. Nah, ini, Pak. Nah, las termit inilah. Nah, ini las termit ini adalah menghilangkan join bar yang ada di bawah, Pak. Yang di kaki itu ada join bar, Pak. Namanya plat sambung. Yang di sini ada gapnya, Pak. Yang di kaki yang pekerjaannya. Itu kan ada gap. Nah, gap ini untuk menghitung pemuaian. Itu antara yang kita rekomendasikan paling lebar adalah kurang lebih 10 sampai 15 mili, Pak. Karena kalau kita terlalu rapat pada saat siang, ini kan dia rapat. Tapi pada saat dia malam, dia memuai. Nah, inilah terjadi pemuaian. Dan ini juga yang membuat kita tuh selalu bunyi, jeglak-jeglik, jeglak-jeglik. Nah, inilah bunyinya di sini, Pak. Jeglak-jegliknya itu di sini. Ya. Di situ seninya, Pak, ya. Ya, seninya yang dulu itu kita enak begini, jeglak-jeglik, jeglak-jeglik. Ya, sekarang mungkin kita udah nggak ada. Ya, karena ini udah kita hilangkan. Dengan teknologi ini kita hilangkan, maka join barnya ataupun plat sambungnya kita hilangkan, rel ini menyatu. Dan ini juga harus dipasang pada titik tertentu. Ada 2, Pak, sistem menyambungnya. Ada dia sistem gantung. Yang ada di sini sekarang adalah sistem gantung. Sistem gantung adalah sambungan itu berdiri di antara 2 bantalan. Nah, ini gantung, Pak. Oke. Tapi pada saat tertentu kita menemukan ini nggak gantung. Dia tepat berada di atas bantalan. Nah, pada saat dia tepat di atas bantalan, maka harus kita ganti bantalannya, Pak. Karena terjadi defleksi di sini. Maka kita gantilah bantalan kayu yang ada di sini. Gitu, Pak. Jadi, kalau kita lihat kenapa ada beberapa bantalan kayu, ya karena pas ada sambungan di sini, di bawahnya. Karena terjadi perbedaan tekanan, defleksi. Tekan terus gitu loh, Pak. Jadi tetap diperlukan juga bantalan kayu ya di titik tertentu ya. Gimana, Pak? Tetap diperlukan juga bantalan kayu. Oh iya, tapi sekarang sudah ada lagi, Pak, teknologinya. Gimana tuh? Sekarang sudah ada bukan bantalan kayu, Pak, tetapi dari orang kita juga sudah buat, cuman nunggu sertifikasinya. Dia semacam fiber, Pak.
Nah, barbar ya, ya. Fiber Resin ya, cuman resin harganya namanya. ya fiber harganya lebih mahal, Hmm. tapi lifetime-nya panjang, hampir 50 Hmm. tahun. Hmm. Meskipun harganya itu hampir 5 kali lipat yang sekarang, Pak, daripada kayu. Tetapi lifetime dia secara jangka panjang itu 50 tahun. Ini efisien sebenarnya. Hmm. Nah, itulah yang diganti dengan carbon fiber dan dia tidak lapuk lagi. Okay. Begitu dia bolong dengan teknologi bahannya, Pak, bisa Hmm. disambung lagi, bisa disiram Oh. lagi seperti ini Pak lem, gitu, Ya, lem ya. cair. Oh. Gitu. Okay. Yang terbaru seperti itu. Ya. Nah, kenapa kita juga masih ada, Pak? Karena kita ada aturan yang kita pakai. Ini kan 25 meter awalnya. Hmm. Nah, pada saat itu efisiensi, kita sambung dulu sampai 100. Ya. Pada saat 100, barulah kita naikkan itu, kalau dalam konstruksi kita pasang, Pak, di bantalan itu. Ya. Mungkin Bapak bisa tunjukkan nanti ada, kalau ada gambarnya, dia ditarik, pekerja-pekerja itu sudah mengangkat rel sepanjang 100 meter. Setelah itu adalah CWR, Pak. Continuous Welding, apa ya? Continuous Welding, Pak. Jadi kita nyebutnya adalah RPM, rel panjang menerus. Jadi betul-betulan menerus atau ada batasnya berapa? Menerus, Pak, per 300 meter. 300 meter. RPM itu per 300 meter. Sebenarnya kita bisa saja menyambung semuanya, tetapi kesulitan kita adalah pada saat merawat nantinya. Karena nggak ada yang putus. Pada saat kita angkat rel dan lain, ini kita akan kesulitan di perawatannya. Gitu. Makanya. Tapi kalau kita sampai 300 meter itu untuk pemuaian segala nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah, Pak. Nggak ada masalah. Tapi kalau untuk yang panjang dan lain, itu nggak ada masalah. Selama ini di luar negeri juga disambung, Pak. Tapi tetap ada diputus untuk perawatannya. Kesulitan kita adalah merawat. Iya. Makanya sekarang enak, Pak, halus, bunyinya nggak kedengeran gitu. Iya. Karena dengan teknologi sekarang kita membuat ini perbaikan semuanya, Pak. Oh. Gitu, Pak. Saya coba lihat gambarnya ya, Pak. Ya. Orang. Ini gambarnya orang mana tadi? Ada yang ngangkat. Ini ya orang angkat rel. Ya, betul. Ini langsung kita tahu nih, ini 1435 nih, Pak. Ini 1435. 1435. Karena kenapa? Besar, Pak. Lebar. Lebar sekali ini. Ini 1435 nih. Ini kayaknya Sulawesi, Pak. Oh, Sulawesi. Ya. Dari sini nih ya, diangkat ke bantalan ya. Yang sudah. Diangkat bantalan, kemudian didudukan ke di atas bantalan itu, Pak. Di atas bantalan itu ada karet, rubber pad. Rubber pad untuk meredam getaran ataupun dia lendutan, Pak, langsung lendutan dari rel menuju ke bantalan supaya tidak rusak bantalannya. Nah, di situ ada yang namanya rubber pad. Nah, dipasang semua. Ini buatan kita ya, ini bantalan dari Indonesia, kita banyak bisa. Ya, udah kita, Pak, yang buat. Udah kita yang buat di sini. Ini sebelum ini kan dites dulu, Pak, diuji dulu, kemudian berapa kali dia sampai titik rusaknya. Begitu kita lihat lulus uji, baru dia bisa dipasang di kita. Dan ini setiap bantalan, setiap 1000 bantalan itu pasti kita uji rusak. Oke. Gitu, Pak. Berapa jadi bantalan ini, Pak? Jaraknya 60, Pak. 60 cm. Jaraknya 60. 60 cm antara titik as ke asnya, Pak. 60 cm jarak antara bantalan. Nah, itu lebih kuat, lebih mengikat. Gitu. Nah, jadi begitu dia pasang, kemudian kalau pakai mesin enak kita, lurus, Pak. Tapi setelah kita pasang, kita ikat, barulah nanti kita namanya HTT, pekerjaan HTT. Pakai manual, Pak. Pakai manual, nah yang Bapak lihat itu yang, ini bukan HTT ya. Yang gambarnya hanya alat aja, Pak. Nanti ada mesin HTT, bukan, Pak, sebelum ini. Bukan ya. Sebelum ini adalah manual HTT. Oh, nggak ada saya. Nggak ada, Pak. Saya lupa, nanti saya kasih. HTT di mana dia memasukkan alatnya itu ke dalam balas, Pak. Supaya balasnya kuat, tekanannya kuat, relnya itu harus rata semuanya. Nanti diukur dengan teodolit. Setelah dia rata semuanya secara visual kelihatan rata, bagus, balasnya akan turun karena dia terjadi pemadatan. Maka setelah itu kita ada pekerjaan namanya MTT, Pak, mesin tadi yang Bapak lihat itu.
Ini baru ya. Namanya ya MTT. Ini ya. Nah ini MTT. MTT ini untuk kita lihat bahwa relnya diangkat, berikut bantalannya, kemudian disamakan dan dioptik Pak, dihitung dari ujung ke ujung tuh dihitung dengan optik, sehingga lurusannya itu kelihatan. Jadi rel itu harus lurus semuanya. Begitu dilihat dia jalan, kalau ada yang elevasinya tidak sama, diluruskan dulu. Berapa butuh pengangkatannya, sehingga rel itu akan tidak kelihatan naik turun, Pak. Makanya kalau orang yang melihat itu rel kok lurus benar gitu, ya karena memang kita rawat. Ada daerah-daerah yang memang tempatnya itu amblas gitu ya. Memang nggak kelihatan secara kasat mata visual, tetapi ini akan berisiko ataupun memiliki potensi anjlok. Karena kereta itu kan roda bebannya dia dapat, yang belakangnya nggak dapat, Pak. Akibatnya itu anjlok. Gitu. Makanya rel itu harus kita rawat terus supaya dia lurus. Sehingga roda depan dengan roda belakang harus lurus terus sama pada rel. Jadi si alat ini ya, dia memadatkan dan ngisi mana yang... Dia nggak ngisi Pak, hanya madatin aja, ditarik. Begitu ditarik Pak, diangkat bantalan dengan relnya Pak. Dia angkat itu sesuai dengan hasil optiknya. Oke. Sebelum dia jalan harus dihitung dulu optiknya berapa Pak. Bahwa di titik kilometer sekian sampai kilometer sekian terjadi penurunan sekian. Ya. Maka dia akan hitung, diangkat semuanya supaya rata. Nah, sehingga rata, nanti balasnya habis Pak setelah itu. Balasnya habis, maka ada angkutan sendiri namanya angkutan balas untuk mengisi balas-balas yang kurang. Gitu, Pak. Kurang diisi ya. Iya Pak. Sekalian madatin apa enggak? Enggak, kalau yang ini madatin, yang itu hanya melempar balas saja Pak, kan kurang. Oke. Dia akan otomatis di atas. Jadi trek yang baik itu, ini seperti yang digambar ini Pak, itu balasnya harus ada di minimal rata dengan bantalan. Kalau dia ada turun 2 atau 3 cm, berarti trek ini adalah kekurangan balas. Iya. Lihatnya dari situ aja kalau orang yang tahu, yang awam melihat, kok ini balasnya kurang. Ada dua kemungkinan, mungkin baru diperbaiki, baru dirawat, atau memang kurang, masih butuh waktu perawatan. Iya. Pak Prai, orang nanya nih, kok dari zaman dulu pakai balas, dalam ini orang awam bilangin dari pakai kerikil batu kali, terus itu kayak nggak maju-maju tuh teknologi tuh, itu terus apa memang persyaratannya seperti itu atau memang gimana? Kalau kita lihat itu kan, ini kan konvensional teknologi Pak. Ya. Jadi orang dulu itu pakai konvensional teknologi. Sekarang juga sudah ada yang namanya slab track. Slab track itu bagus Pak, karena dia setelah bedanya cuma satu. Tadi yang Bapak gambar lihat itu, yang Bapak tunjukkan itu adalah pada saat setelah sub base itu, kita pakai balas. Nah, kalau untuk slab track itu nggak perlu Pak. Dia akan membuat lantai kerja pengecoran ke bawah dengan menggunakan K500 untuk diikatkan pada bantalan yang baru. Itu namanya slab track. Tetapi konsekuensinya adalah mahal Pak. Mahal ya? Mahal sekali, hampir 3-4 kali lipat dengan konvensional. Itu beton bertulang? Ya, beton bertulang, Pak. Dan itu sampai ke dalam, Pak. Ke dalam. Panjang sekali, hampir 1,5-2 meteran, Pak, ke bawah. Gitu ya. Sehingga dia akan kuat sekali dan nggak perlu perawatan, Pak. Hampir 4-5 tahun, hampir aman. Cuman hanya di selipan itu aja, Pak, nanti di yang antara bantalan itu, Pak, itu hanya naik turunnya dari situ aja. Karena mungkin bantalan itunya kan aus, Pak. Yang karet bantalan itu aus. Karena ketekan. Nah, itu yang diganti, Pak. Kalau untuk yang lain-lainnya enggak. Di mana, Pak? Kalau di Indonesia tuh udah kita pakai slab? Yang bagus itu LRT Jabodetabek, Pak. Sudah pasang. LRT Jabodetabek. Jabodetabek. Jadi yang dari Cibubur itu ya? Ya. Dia udah menyiapkan kalau suatu saat relnya ini kurang naik turun sekian mili, yang diganti itu adalah karetnya. Karet yang di atas bantalan itu, Pak. Jadi kalau kita itu kan nggak bisa kita bongkar semua karena sudah menyatu gitu. Nah itu perencanaannya memang harus fine benar. Artinya dari awal itu sudah diukur benar Pak dengan total station ataupun theodolit.
pelurusan dan lainnya sudah fix. Gitu. Jadi pada saat dipasang sudah tidak pakai HTT lagi, sudah fix semuanya itu teknologinya. Pak Pray, satu hal lain lagi ya selain kita paling sering kalau naik kereta itu seninya juga antara lain adalah kalau lewat jembatan. Apalagi kalau kita Jakarta Bandung itu kan jembatannya tinggi-tinggi gitu kan, wah, ngeri juga ngelihat ininya. Ya kadang mungkin kita nggak terlalu ngeri karena kita nggak bisa lihat. Tapi kalau kita dari mobil lihat jembatannya kan tinggi-tinggi gitu. Nah juga di daerah juga begitu juga, dia melewati apa ya, cenderung motong kan jalan, cenderung lurus, nggak bisa mengikuti seperti mobil berkelok-kelok. Akibatnya dia nggak bisa menghindari apa ya namanya lembah-lembah yang harus dia lewati dengan jembatan gitu. Nah, jadi untuk koridor khusus Bandung, Pak ya, dulu kita pernah coba yang namanya melebarkan lengkung. Begitu kita cek, kita uji, kita hitung, ternyata trase sekarang itu adalah yang terbaik, Pak. Rupanya Belanda ini ilmunya sudah jauh lebih tinggi dari kita. Begitu kita coba melebarkan lengkung supaya kecepatan kereta itu naik, kita terbentur dengan punggungan. Kemudian juga lembah dan lain-lain, Pak. Yang akibatnya pada waktu studi kita itu bukan fail lah ya, Pak. Tetapi kan karena kita coba untuk perawatan itu, untuk meningkatkan itu. Akhirnya kita nggak dapat. Hanya beberapa koridor yang bisa kita bikin double track. Itu makanya sepotong-sepotong, Pak. Di sana kalau Bapak lihat yang mau masuk ke Cisomang gitu. Kalau untuk semuanya agak-agak sulit. Itu, Pak, yang pertama. Yang kedua memang dulu itu jembatannya kan tinggi-tinggi, Pak. Bagus memang. Ya. Baja karena waktu itu juga teknologi baja. Di mana dunia pada waktu itu ada menggunakan baja. Jadi belum ditemukan teknologi beton secanggih sekarang, Pak. Karena memang kan proses gitu. Beton pre-stress belum ada ya. Betul, beton pre-stress. Dan yang menarik itu belum tentu itu semuanya pakai pondasi dalam, Pak. Nah, ini yang menarik. Belanda itu saya pikir memang teknik ilmu sipilnya jauh lebih canggih dari kita. Kadang-kadang kita melihat, saya suka kenal itu, kita nemukan jembatan itu jembatan dangkal. Cuman di atasnya aja, Pak, gitu. Jadi nggak ada lagi yang namanya seperti sekarang itu kan kita pakai pondasi dalam, sumuran. Nggak pakai, Pak. Mereka lebih banyak menggunakan dipadatin dengan pasirnya. Pasir langsung didirikan. Termasuk dengan jembatan-jembatan yang pakai metode dorlak. Dorlak itu adalah metode di mana batu-batu bata itu dikumpulkan, Pak, dijadikan satu, dia nggak keluar gitu. Begitu kita buka di dalamnya nggak ada apa yang namanya konstruksi besinya nggak ada ini. Tapi memang itulah teknologi dia. Nah, mungkin kalau sekarang kita bisa melihat arch, Pak, modelnya arch itu ya. Dorlak itu model itu. Di beberapa tempat masih ada tuh. Masih, Pak. Dulu kita temuin ada, Pak. Masih aman, Pak. Saya lihat di bawah itu dulu waktu saya ganti untuk saluran bawah air, mereka pakai dorlak. Begitu kita ganti jauh lebih mahal, Pak, saya. Karena memang teknologi mereka luar biasa juga ya, mereka nih hebat gitu. Jadi memang mereka udah kuasain itu. Ya, memang dia pinter lah. Nah, cuman jembatan-jembatan sekarang yang ada itu sebenarnya sudah melebihi lifetime. Ini yang sebenarnya juga PR kita. Karena kalau kita melihat jembatan itu, saya dulu kebetulan ikut yang namanya Bridge Maintenance Management System, Pak, dari World Bank itu, bahwa jembatan itu didesain antara 50 atau 100 tahun. Nah, di kita ini banyak jembatan yang sekarang itu lifetime-nya sudah lewat. Ini juga PR, Pak. PR bagaimana kita menggantinya satu PR. Karena apa? Pada saat kita mengganti jembatan itu berarti kan totally kereta nggak bisa lewat. Atau yang kedua pilihannya adalah kita mengganti, bikin trase baru. Gitu, Pak. Jadi memang banyak tantangan kalau kita mau ganti jembatan ini. Gitu. Apalagi kalau dia masih single track. Gitu. Memang di sini khususannya ke jembatan ya, ke kereta ya. Kalau kita mau ganti, kita nggak bisa mengganggu operasi kereta yang ada, gitu ya, Pak ya. Iya. Ini yang mau saya tanya juga. Jadi saya bertanya-tanya itu gimana caranya bikin tanpa kereta yang ganggu. Saya ada gambar, boleh saya lihat ya, Pak. Ini Pak, jadi tolong jelasin nih gimana caranya. Saya bingung juga saya.
Oke, ini dulu nih ya. Ini kan kereta ini ya, apa jembatan di mana nih? Bang, Di Cikubang, Pak. Padalarang ya. Yang Ya, Bapak kalau Cikubang. jadi bilang ini Ya, fondasinya dangkal sebetulnya ya. bisa jadi pondasi dangkal itu, Pak. Diduga kita pondasi dangkal. Heeh. Jadi dia hanya perkuatannya di rangka baja itu aja, Pak. Hmm. Nah ini ada sebelum saya lihat cara gantinya Pak Prai, ini Ya, unik nih kan kalau kita lihat di kereta gitu, ini kan ya, jarak jembatannya kan sempit, hanya ya, pas-pasan. Kenapa sempit ya? Karena hanya pas untuk rel. Selebihnya enggak perlu lagi. Beda dengan mobil kan, jembatan mobil ya, pasti lebar kan sudah. Nah sehingga di kita nih kalau kan ada suka viral tuh orang jalan di sini kita hanya kasih ini main ya. Itu inspeksi, Pak. Jalan inspeksi untuk petugas. untuk tugas ya. Ya, Jadi bahaya sebetulnya kalau orang lewat sini nggak boleh makanya kita bilang orang lewat. iya, betul, Pak. Nggak diizinkan kecuali petugas. Karena Kalau harus tahu jamnya lewat. Kalau sudah kejebak kan sudah repot, Pak. jebak itu Nah, repot. saya juga waktu menginspeksi ini juga harus berhitung dulu, berhitung waktu. Sama satu lagi, Pak, pada saat kita menginspeksi ini, kita juga sudah direncanakan, Pak. Kalau saja hal-hal terjadi itu di luar kendali, kita sudah harus tahu, Pak, lompatnya kemana. Lompatnya kemana? Iya, lompatnya kemana, kemudian titik mana gitu loh, Pak. Jadi Ya, misalnya kita belum nyampe titik ini, karena saya dulu waktu beberapa jembatan tuh kita cek, sebelum berangkat tuh kita mikir dulu, Pak. Gitu. Teman-teman ada yang jaga, ada yang ini gitu. Tapi terus begitu ada ketahuan di luar kendali, Pak, kita juga harus tahu lompat kemana, Pak, supaya aman semua. ya, Itu memang hal-hal yang kadang-kadang kita nggak tahu gitu, Pak. iya. Ya. Makanya ada tuh bahaya waktu itu melihat ada viral tuh ya masyarakat sampai dia meluk apa tuh tiang apa gitu kan karena Iya, ada Pak. lewat makanya ya. Ada titik aman, Pak, sebenarnya pada saat panjang kita gantungan di sini di eh, bawah. tapi janganlah kalau Jangan. Ya, Pak. nah ini Pak ini jembatan nih cerita ini kalau bikin jembatan baru gimana dikatakan? Nah, ini Pak, jadi Hmm. gini, karena kita dulu ini ataupun memang karena operasional kereta api tidak boleh ditahan, Pak, tidak Boleh. boleh berhenti. Ini yang membuat kita harus berpikir bagaimana mengganti jembatan secepat mungkin Hmm. tanpa harus mengganggu perjalanan KA. Ya, ya, Nah, ya. ini PR-nya. Maka biasanya kita waktu adalah window time. Window time di mana kita dikasih waktu jarak antara KA dengan KA kosong, Pak. Itu namanya window time. Ya. Karena apa? Ini kan penumpang nggak tahu, Pak. Mereka tahunya kereta jalan terus aja, nggak berhenti-berhenti. Gitu. Iya. Sisi lain, ini berbeda dengan jalan raya. Kalau jalan raya, jalan tol, karena memang itu bukan mass transport, dia bisa dibelokkan, Iya. kemudian juga disampingkan, gitu. Iya. Ya itu mereka seperti itu. Sebenarnya kita itu kalau di Jepang, ini ada temporary bridge ataupun temporary track, Pak. Tetapi kan costly, Pak. Sangat mahal, biayanya sama juga dengan membangun jembatan baru. Oke. Ini yang membuat kita berpikir keras bagaimana kita membangun ini tanpa harus mengganggu waktu operasional. Maka kita buatlah temporary bridge itu di sampingnya, Pak. Sama persis Ini di ya. sampingnya jembatan yang mau kita ganti. Mm-mm. Dengan awalnya adalah pertama kita harus kita buat jembatan yang lama ini fix dulu, Pak. Nanti kita periksa sihnya bagaimana gitu. Kemudian sebelum ini dikirim pabrik kan kita cek dulu semuanya. Pada saat kita stressing dan lain-lain kita cek. Begitu kita stressing kemudian kita bongkar di pabrik. Dari bongkar pabrik kita kasih nomor, Pak, semuanya itu Ya. jembatan. Kemudian kita pasang di Oh. field, di lapangan, Pak. Hmm. Pada saat kita pasang di lapangan ini, kita tentukan pakai roller bearingnya di mana yang buat menggeser jembatan ini dari kiri menuju kanan. Nanti Jadi geser. nanti jembatan ini kita jadikan dulu, kemudian nanti kita siapkan bearing, Pak. Jadi jembatan seberat apapun, kalau dengan adanya bearing, itu enteng. Didorong cuma berapa orang, dia akan meluncur Oh sendiri. gitu ya, Ya, karena Pak. bikin sih bearing ya. Ya. Nggak ada. Nah, dua-duanya harus disiapkan. Bearing untuk jembatan baru disiapkan, bearing jembatan lama disiapkan. Iya, iya. Jadi pada saat kita mau mengganti ini kita perencanaannya matang, Pak. Jadi si jembatan Berapa baru digeser ke situ, jembatan lama digeser ke sana. geser ke kanan, Pak, ke arah kanan. Karena satu arah. Iya, iya, iya. Nah, kalau udah digeser jembatan, yang penting jadi dulu ini. Kita belain adalah yang baru itu jadi dulu, Pak.
begitu dia kita potong, Mm-mm. jadi kita harus berhitung semua. Kalau saja ini waktunya tidak terlampaui dan lain, kita harus cegat Pak, kereta api itu harus berhenti. Biasanya Itu dalam yang, waktu berapa jam nih kita kan ada artinya dalam waktu window time aja tuh kita menggeser ini dan menggeser itu ya. nah, kalau window time mungkin dikasih panjang Pak, 3-4 jam. Ada juga yang lebih lama lagi Pak. Ada juga yang lebih rapat lagi 2 jam, 3 jam gitu Pak. Ini Tapi nggak mungkin tergantung. seharian lah ya. Ya, nggak mungkin, nggak mungkin. Nggak mungkin. Karena pada saat memasangnya kita sudah berhitung waktunya bahwa waktu yang kita gunakan untuk geser dan masang ini paling lama adalah 1-2 jam, Pak. Nggak boleh lama. Gitu. Jadi pada saat kita geser, itu juga ternyata bisa dilalui sebenarnya. Geser awal. Kita menggunakan temporary dulu. Jadi kita sambungkan dengan plat sambung dan lain-lain supaya kalau memang nggak kejar waktu, kereta bisa pelan-pelan dulu, Pak. Tapi umumnya selama ini sih alhamdulillah kita aman. Jadi pada saat kita mau motong, jadi ada 2 tim nih Pak. Satu tim geser, satu lagi tim pasang. Oh gitu. Iya Pak. Jadi yang satu lagi yang jembatan kanan kita potong dulu relnya, kemudian juga kita pasang bearingnya, kemudian kita lepas, ganti kan nanti kan bearing pad yang baru juga kita pasang Pak di sini. Iya. Bearing padnya baru. Kita disiapkan orangnya, timnya masing-masing udah siap. Bearing pad yang lama sudah disiapkan, dudukannya sudah siap, semuanya sudah siap. Sehingga pada saat rel kita putus, tinggal hitungan aja, ditarik Pak. Jembatan lama kan bergeser ke arah sebelah kanan, jembatan baru tinggal menggeserkan lagi Pak sebelahnya. Nah, kita pekerjaan baru selesai sementara. Setelah itu kita pasang, kita kencangkan semuanya sampai itu benar-benar clear. Dilewati dulu pelan-pelan Pak dengan taspat sampai kita yakinkan semuanya aman, baru dia bisa normal. Setelah itu baru jembatan yang lama kita bongkar pelan-pelan Pak. Karena nggak ganggu operasi. Itu aja Pak yang menarik di pergantian jembatan kita itu. Bukan main Pak Prayudi, itu ya informasinya untuk kita nih semua nih sangat mencerahkan. Jadi kita kalau nanti lain kali lewat jembatan dan lihat orang-orang lagi kerja untuk perbaikan atau bikin jembatan, kita bisa ada bayangan apa yang sedang dilakukan oleh anak buahnya Pak Prayudi di lapangan itu. Pak Pray, terima kasih. Tapi sebelumnya saya ingin dapat ini juga pesan dari Pak Prayudi ini kepada masyarakat awam lah, bagaimana yang diharapkan agar kita sama-sama menjaga prasarana kereta apian ini untuk keselamatan dan juga untuk kenyamanan kita bersama. Karena Pak Prayudi sekarang kan di supir di keselamatan ya Pak ya, di Direktorat Keselamatan. Silakan Pak. Ya pertama adalah lingkungan Pak. Kita mohon, kita berharap warga masyarakat janganlah mengokupansi jalan-jalan kereta api. Karena kita ada aturan bahwa 11 meter kiri kanan jalan kereta itu adalah ROW. Right of way, di mana hitungan keselamatan kita adalah pertama, kalau terjadi kecelakaan kereta itu guling dan lain-lain, maka masih dalam right of way. Kalau itu diisi diokupansi oleh penduduk, dijadikan rumah oleh mereka, maka yang terjadi adalah mereka akan jadi korban. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Yang kedua adalah pada saat di perlintasan. Janganlah membuat bangunan-bangunan liar di pintu perlintasan. Karena ini akan membuat masinis tidak bisa melihat maupun pengendara mobil itu tidak bisa melihat. Di mana jarak kita itu sebenarnya 10 meter harus clear, Pak. Oh, itu alasannya ya, benar. Ya, kiri kanan itu pada saat pintu perlintasan lewat itu tidak boleh ada bangunan apapun yang tidak bisa apa yang menghalangi pandangan baik itu masinis maupun pengemudi. Itu ada aturan kita di DRJD nomor 72, Pak. Itu tahun 2005, itu belum sempat dipatuhi oleh teman-teman semua, Pak. Jadi pertama itu adalah okupansi terhadap lahan, kedua okupansi terhadap pintu perlintasan, yang ketiga adalah pada saat itu terjadi kebakaran. Nah ini yang terjadi Pak di perkotaan. Kereta itu berhenti, operasionalnya berhenti, kemudian kabel-kabel kita kebakar. Gitu. Ya itu yang ketiga harapannya. Yang keempat adalah jangan membuat pintu perlintasan sendiri. Oh iya. Nah, karena itu akan membahayakan baik itu dirinya sendiri maupun kepada masyarakat lainnya. Karena pada saat itu terjadi bikin perlintasan, pertama kali kecil Pak, setengah meter. Kemudian tiba-tiba muncullah tumbuh penduduk lagi. Tambah lagi, dari setengah meter naik lagi. Ya kan? Nah,
lama-lama ini akan terjadi, bisa jadi dua lajur mobil. Nah Iya. kalau sudah itu kita udah kesulitan dalam hal pengamanannya. Iya. Jadi yang keempat adalah tadi yang jangan membuat pintu perlintasan kembali. Yang kelima adalah dijaga, Pak. Banyak sekali aset-aset kita kadang-kadang tuh ya, saya juga pernah temui itu balas-balas kita diambil buat bangun jembatan apa gitu, Pak, untuk Iya, bangun vandalisme. rumahnya juga. Jadi terhadap fasilitas ataupun materialnya barang-barang kereta api mohon dijaga juga gitu. Karena ini masalahnya adalah mass transport yang tidak bisa dihentikan seketika. Kemudian juga ini adalah kendaraan berat. Kalau terjadi sesuatu maka kecelakaan itu akan menimbulkan bukan hanya korban, bukan hanya biaya, tetapi juga image dari masyarakat bahwa kereta ini tidak aman. Iya, iya, iya. Ya, yang lainnya adalah dijaga, Pak, karena banyak juga material-material jembatan kita dirusak, yang juga ada itu, Pak. Orang iseng aja Jadi, kadang ya. ya iseng, Pak. Dan tolong dijaga putra-putrinya jangan suka nyambitin kereta, Pak. Iya, benar ini. Karena Beberapa terus tempat. terang sudah banyak, Pak. Pertama masinis kita harus kehilangan bola matanya sebelah kiri. Kemudian juga ada masinis yang luka-luka, Pak. Karena kan terjadi pada saat mungkin dia lebarnya nggak sengaja, tetapi kan ini pada kecepatan yang tinggi. Iya. Sehingga bola itu batu itu bagaikan dilempar seperti dilempar dengan ketapel, Pak. Iya, iya betul. Karena kan ada momentum di situ. Iya Nah betul. itu memecahkan kaca, kemudian juga melukai di dalamnya. Iya betul. Termasuk dengan penumpang-penumpang di dalamnya itu seringkali mereka dilempar oleh anak-anak kecil yang memang iseng rencananya, Pak. Gitu. Tapi dia tidak tahu bagaimana efek dari kejadian itu. Itu aja, Pak, pesan-pesan kepada teman-teman atau masyarakat supaya menjaga transportasi kita di kereta api itu untuk keselamatan kita semua. Untuk kita bersama. Ya, Pak. Pak Prayudi, terima kasih sekali atas bincang-bincangnya dan pencerahannya. Mudah-mudahan sangat bisa bermanfaat. Saya yakin bermanfaat sekali bagi masyarakat. Selamat bertugas kepada kawan-kawan semua untuk terus meningkatkan perkeretapian kita. Pak Prayudi, terima kasih. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Salam sehat, Pak. Assalamualaikum.